Selamat pagi. Apa kabar? Dapat dengar jelas? Boleh Kang? Sampai di belakang dapat dengar? Oh baik. Mantap sekali. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu pemeriksaan hampir 100 orang. Luar biasa. Dan waktu diperiksa, yang gula darah tinggi cuma sedikit, belasan. Cuma 15. Tetapi ada yang DP asam urat tinggi. Kolesterol. Tetapi ada yang kolesterolnya tinggi. Lalu ada yang dia punya tekanan darah tinggi. Kemudian ada juga yang DP berat badan berbobot. Ini dia ya. Jadi topiknya tetap diabetes, tetapi dia punya bahan boleh kena semua ya. Karena makanan, gerak badan, dan sinar matahari berhubungan dengan gula darah, berhubungan dengan kolesterol, berhubungan dengan asam urat, berhubungan juga dengan tekanan darah, dan berat badan. Dorang semua bersaudara. Jadi ini semua bersaudara, dan dengan menerapkan 3 kegiatan ini, makan yang sehat, gerak badan yang cukup, berjemur di sinar matahari, maka orang bisa sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, pegang itu rapor, pegang itu buku catatan, hasil-hasil pemeriksaan, itu menjadi dorongan for orang. Itu menjadi semangat for orang untuk coba. Siapa tahu, 10 minggu saja orang bercoba, ada perubahan, walaupun cuma sedikit. Ya. Kalau DP perubahan besar dan bermakna, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kalaupun sedikit, orang so belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini orang akan belajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang so selesai pemeriksaan, boleh bergabung di sini. Iya, kalau dapat kursi boleh. Kalau nyana dapat kursi boleh berdiri atau mau duduk di tangga. Iya. Orang mau senang-senang ini hari. Jadi sebelum kita mulai, kita menyanyi lagi ya. Kesehatan sangat berharga dan harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Terima kasih, nanti diulang-ulang supaya hafal ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai makanan. Makanan untuk sehat dan makanan untuk menyembuhkan penyakit. Kalau orang so sehat supaya lebih sehat, kalau orang so sakit supaya orang sembuh. Jadi DP obat selain pil-pil suntik-suntik, DP obat adalah di piring, di forok dan di lepel. Jadi bagaimana itu? Mari orang belajar. Gizi lengkap dan seimbang, yang praktis untuk awam oleh Dr. Ruben Supit. Ya, itu kita. Ya. Jadi orang mau belajar Bapak Ibu sekalian, itu makanan yang DP gizi so lengkap. Nyanda ada DP kekurangan. Tapi DP gizi itu harus seimbang. Jangan berlebihan, jangan berkekurangan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mulai, kita harus tahu bahwa makanan itu sangat berguna bagi tubuh untuk 3 hal. Pertama, untuk tenaga energi. Ini gerakan-gerakan, orang harus bergerak. Semua pikiran harus bergerak. Otot-otot harus bergerak. Makanan adalah sumber tenaga atau energi. Kalau kurang makan, lemas. Lebih lama tidak makan, puasa-puasa terus, lebih lemas. Kongsonya nak makan,
semua berakhir itu hidup, ya. Jadi pertama, makanan itu untuk tenaga dan gerakan-gerakan tubuh orang. Yang kedua, makanan itu adalah untuk membangun kita. Dari kecil jadi besar. Dari besar, kalau terlalu tambah, dia bertumbuh. Maksudnya nak ke atas. Dia bertumbuh ke sei. Ke muka, ke belakang. Ya. Jadi, makanan itu membangun tubuh kita dan menggemukkan. Ya. Jadi, kalau orang mau bertumbuh, orang mau jadi besar, maka makanan akan membangun susunan tubuh kita. Terakhir, makanan mempunyai fungsi yang ketiga. Apa itu? Dia memperlancar proses di dalam tubuh. Bernapas, berpikir, bercerna, buat apa saja, daya tahan tubuh supaya kebal terhadap kuman, luka boleh sembuh, patah tulang boleh sembuh, itu karena ada penyembuhan di dalam tubuh, yaitu dia perlancar kerja daripada tubuh. Jadi Bapak Ibu, apa fungsi makanan? Pertama adalah tenaga, kedua adalah membangun, ketiga adalah memperlancar. Nah, di dalam tubuh ini ada DP nama zat gizi, nutrien DP nama. Nah, ini sedikit ilmiah, tapi mudah sekali untuk dimengerti. Tenaga itu diambil dari karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, CHO. Karbohidrat. Minyak tanah adalah CHO. Bensin adalah CHO. Ubi adalah CHO. Nasi adalah CHO. Apalagi? Milu adalah CHO. Orang-orang yang di pulau-pulau makan apa? Makan sagu. Sagu itu CHO, bahan bakar. Jadi kalau di mobil dia minum bensin, dia minum minyak tanah, solar, orang kasih masuk di mulut, CHO juga. Dia nanti dibakar jadi energi, ya. Nah, kemudian yang membangun tubuh itu ada dua, protein dan lemak. Nah, protein dan lemak ini bisa dibakar jadi energi juga. Tetapi tujuan utama daripada protein adalah untuk membangun tubuh. Menggantikan sel-sel yang so tua atau membangun sel-sel baru. Lemak juga adalah bagian dari yang membentuk orang tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu makan karbohidrat, makan protein, makan lemak, jadi besar, jadi gede. Jadi bagi yang keturunan DP mama, DP papa, DP nenek, DP opa itu gode-gode, kemungkinan besar orang akan juga gode-gode. Tapi kalau DP papa, DP mama, DP nenek itu lebih banyak yang kurus-kurus, dia akan susah gode dan dia lebih kurus. Lupa kita. Kita keturunan tapi papa kurus, tapi mama kurus. Jadi kita umumnya begini-begini. Biar kita makan banyak sekali, jangan gode-gode. Tapi kita pemai tua, DP mama gode, DP opa gode, dorong pe keluarga gode. Jadi dia susah sekali jadi kurus. Dia lebih mudah jadi gode. Ya, sekarang pertanyaan. Mana yang lebih sehat, yang kurus atau yang gode? Yang gode lebih sehat atau? Dua-dua sama. Yang penting biar kurus, mar sehat. Biar gode, mar sehat. Itu. Jadi bukan artinya kalau so gode so sehat atau so kurus so sehat. Dua-dua boleh sehat. Kurus mar nyaman, gode mar nyaman. Iya toh? Jadi itu yang orang nanti akan pelajari lebih lanjut mengenai berat badan ini karena ada 3 jenis manusia. Endomorf, mesomorf, dan ektomorf. Endomorf adalah orang yang jaringan lemaknya banyak. Dia makan sedikit jadi gode karena dia ada sel lemak banyak. Kemudian yang ektomorf, DP tulang-tulang yang banyak, DP sel lemak sedikit sekali. Jadi biar dia mau makan, nyandak mau gode. Boleh gode sedikit, tapi nggak bisa lawang tuh yang endomorf. Kemudian yang di tengah-tengah adalah orang yang DP otot-otot besar. Itu namanya atlet.
badannya atletis. Itu namanya mesomorf. Kita termasuk apa? Ektomorf. Lalu ada di sini yang ibu masuk di mesomorf. Mudah sekali naik badan. Ini bapak yang ganteng ini, dia masuk di mana? Dia masuk di tengah-tengah. DP otot besar. DP tulang oke, tapi DP otot bagus. Kalau kita DP tulang panjang-panjang, otot tipis-tipis, kong lemak tipis-tipis. Kalau ibu tulang bagus ini, tapi sel lemaknya banyak. Jadi ibu boleh sehat. Kita juga kurus boleh sehat. Nah, bagaimana itu? Itu DP namanya harus seimbang sesuai ukuran badan, ya. Jadi biar kurus, biar berotot, biar gede, semua boleh sehat. Nah, jadi yang bikin kita gede adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Yang membuat kita sehat anti COVID. Nah ini, nggak usah takut itu COVID. Asal makan banyak yang ini, vitamin dan mineral. Kalau dua ini kita orang makan, orang jadi gede, jadi besar. Kalau orang makan ini, nggak akan gede-gede, tapi kuat, tapi sehat. Nggak mau pusing-pusing, nggak mau sakit-sakit. Itu badan, daya tahan tubuh ada di sini. Di mana? Di ini. Memperlancar tubuh namanya metabolisme, ya. Metabolisme ini adalah di vitamin dan mineral. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini istilah-istilah kedokteran ini. Dokter perawat yang mengerti ini. Bagi orang yang nyadak sekolah kedokteran, orang awam, apa itu dia? Nah, ini dia. Energi kita dapat dari makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Nasi. Kalau orang Sangir makanan pokoknya apa? Ubi, batata. Bagi orang Gorontalo apa? Milo. Bagi orang Amerika, roti gandum. Orang Eropa makan apa? Kentang. Itu semua adalah baking energy, ya. Kemudian protein dan lemak, orang pasti dapat di mana? Di ikan, di lauk. Boleh ikan, boleh ayam, boleh daging, telur, dan susu. Itu dari hewan. Dari tumbuh-tumbuhan, protein dan lemak diambil dari mana? Polong-polongan, biji-bijian, kacang-kacangan. Jadi untuk membangun tubuh bagi orang yang makan daging adalah semua daging-dagingan, telur dan susu. Bagi yang tidak makan daging, dia punya protein dan lemak diambil dari biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan. Yang paling lengkap adalah kedelai. Protein dari tumbuhan tidak selengkap di hewan. Kalau makan hewan, DP protein naik, DP asam urat boleh naik, kolesterol boleh naik. Tetapi kalau makan dari tumbuh-tumbuhan, DP kolesterol rendah, DP asam urat rendah. Ya, nanti orang bicara lebih lanjut itu. Kedelai adalah yang paling baik. Apa turunan dari kedelai? Tahu, tempe. Jadi saudaraku yang kekasih, orang di Jawa sudah 1000 tahun makan tahu dan tempe. Nyandak sakit-sakit. Kenapa? Karena itu bagus. Tahu tempe itu tidak pernah dicela. Tapi kalau daging-daging, hati-hati. Apalagi jeroan dengan seafood, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya, nanti tolong bicara di waktu yang lain. Tetapi ini vitamin dan mineral yang bikin orang sehat, boleh lawan COVID, diambil dari mana? Pertama dari sayur, kedua dari buah. Nah, jadi sekarang pertanyaan, Bapak Ibu semoko, oke, kebiasaan di rumah kalau makan, apakah ada makanan pokok? Ada? Ada. Apakah ada DP lauk? DP ikan, telur, atau DP tahu tempe? Ada. Apa Bapak Ibu tiap hari makan sayur? Ada DP sayur? Ini yang bikin sehat. Yang berikut,
Siapa yang makan buah tiap hari? Ada yang angkat tangan? Oke. Jadi ini namanya lengkap. Kalau so makan makanan pokok, makan lauk, makan sayur, makan buah, gizi lengkap. Nyandak kekurangan gizi. Tapi kalau orang cuma makan nasi dengan ikan, nyandak ada DP sayur, nyandak ada DP buah. Cuma karbohidrat, protein, dan lemak. Apa kekurangannya? Kekurangannya vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu kecil sekali, tetapi sangat bermanfaat. Oke, baik, lanjut. Jadi ini adalah 4 sehat sudah sempurna. Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana caranya orang makan? Bapak Ibu sekalian, ya tidak perlu pakai timbang-timbang atau ukur-ukur. Siapkan Jo 2 piring. 1 piring di sini, 1 piring di sini. Ini piring boleh lebih kecil, boleh juga piring besar. Di piring pertama, taruh makanan pokok, taruh sayur, taruh lauk. Jadi piring yang pertama supaya lengkap semua ada. Makanan pokok karbohidrat untuk tenaga, lauk untuk bikin torang bertumbuh dan untuk torang besar, sayur untuk orang bikin torang sehat. Jadi kalau torang cuma makan nasi dengan lauk, koknya ada DP sayur, masih kurang vitamin mineral. Tapi kalau so makan makanan nasi, lauk, lalu sayur, ini boleh bilang COVID datang, saya tidak usah takut. Kenapa? Karena ada vitamin dan mineral yang ada di goraka, di kunyit, dan lain-lain. Masuk di bahan-bahan itu. Sayur-sayuran itu sangat-sangat luar biasa. Kalau orang banyak makan lauk, ikan-ikan, protein dengan kolesterolnya naik. Dengan DP alergi juga naik. Itu yang membunuh orang kalau kena COVID, DP alergi. Dan kalau alergi jangan terlalu banyak ini. Ya. Tetapi lebih banyak ini dan ini, ya. Oke. Boleh mengerti? Jadi, siapkan 2 piring. 1 piring taruh 3 bahan ini. 1 piring ini taruh buah-buahan, ya. Jadi, buah-buahan tidak perlu yang mahal-mahal. Apel, anggur, kiwi, mahal sekali. Pepaya jo boleh, nanas jo boleh, salak jo boleh, apa-apa yang mudah didapat, tanam jo. Pokoknya tiap hari harus ada buah. Siapa makan buah? Kita kadang-kadang makan buah kurang. Kalau so makan begini, itu buah sedikit. Baik. Sekarang DP ukuran. Ini namanya lengkap. Seimbangnya di mana? Kalau torang taruh di torang piring begini, sayurnya harus setengah. Kalau boleh sayurnya segar, lalap-lalapan. Setengah nasi, kecuali orang yang bekerja dengan otot. Boleh bergunung DP piring. DP nasi boleh banyak sekali. Kalau kerjanya apa? Batola-tola, batarik-tarik, bapanjat-panjat, bekerja terus dengan otot. Jadi kalau orang buruh, orang petani, orang kerja di kebun, orang kerja di bengkel, orang boleh makan makanan pokok lebih banyak. Tapi kalau so tinggal di rumah, kurang jaga-jaga warung, cuma ini, jangan terlalu banyak DP nasi. Karena nanti bagi orang yang cenderung gemuk, akan mudah jadi gemuk. Ya, jadi kalau boleh sayurnya sama banyak DP nasi. Nanti ukur kalau pulang di rumah. Seberapa ini so taruh tu nasi, berapa DP sayur? Sedikit sekali DP sayur. Cuma sekedar begitu. Harus banyak DP sayur. Sayur yang paling bagus yang masih segar-segar, mantah-mantah kalau boleh. Lalapan-lalapan. Dan lauk ini tidak terlalu dibutuhkan banyak. 1/4 jo. Tapi kalau tu piring so folding daging, so terlalu banyak itu. Kenapa? Kebutuhan untuk protein
yang paling membutuhkan, yang harus makan banyak protein siapa? Anak-anak. Kenapa? Masih bertumbuh. Siapa lagi yang harus? Mama-mama yang masih menyusui dengan mengandung. Tapi orang kalau sudah dewasa, soalnya tidak bertumbuh. Tapi kalau orang banyak makan bahan pertumbuhan, bertumbuh ke mana? Soalnya tidak ke atas, bertumbuh ke samping. Ya, jadi inilah ukurannya, porsinya. Makanan pokok dan sayur kasih sama banyak. Ini kasih seperempat jo. Ya, itu so cukup. Kemudian buah. Pertanyaan. Makan buah sesudah makan atau sebelum makan? Sebelum makan. Kenapa? Sebelum. Ya, Ibu mau menjawab? Siapa? Sebelum makan makan buah pagi bangun. Oh, begitu So tahu DP teori, so baking DP praktek? Mantap, mantap. Baik, jadi buah ini harus sebaiknya dimakan. Torong pe kebiasaan, makan dulu, kong DP akhir, DP camu-camu, DP baking manis, baru torang cari buah. Itu kebiasaan torang. Tapi secara fisiologi, fungsi tubuh, bagusnya makan buah lebih dulu. Kenapa? Buah ini cepat dicerna. 15 menit, paling lama setengah jam, so kosong di puru. So masuk di darah itu. DP ampas kurang buang, tapi vitamin-vitamin mineralnya so masuk. Yang kedua, lama itu dari makanan pokok dengan sayur. Dorang mungkin setengah jam, 1 jam, kocok, baru masuk di dalam darah. Yang paling lama adalah lauk. Dia sekitar 2-3 jam harus dikunyah-kunyah oleh itu usus dan lambung. Yang paling lama adalah lemak. Kalau ada minyak-minyak, tawa-tawa, boleh sampai 5 jam, 6 jam. Dia di dalam puru. Aduh, setengah mati berminyak sekali. Jadi harus turun itu empedu. Empedu itu sabun untuk mengencerkan lemak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau makan buah, waktu torang 15 menit, so boleh makan. Karena dia tidak mengganggu. Tapi kalau torang so makan ini, so jadi bubur. Waktu jadi bubur, kong tambah buah, ini buah cuma bikin kocok-kocok, kacau-kacau di sini. Jadi penyerapannya terganggu. Ya, jadi boleh makan buah habis makan, cuma akan terganggu DP penyerapan. Karena banyak sekali ini bubur ini yang sementara diserap oleh tubuh. Kong baku dusu dengan buah. Jadi makan buah kapan? Kalau boleh 15 menit, setengah jam sebelum makan. Seperti itu. Oke, baik, lanjut. Apa itu makanan pokok yang mengandung karbohidrat untuk tenaga? Kalau boleh beras merah. Beras putih so dicukur DP vitamin-vitamin, kong dibuang jadi dedek. Jadi tepung. Kasih pas apa itu? Pasipa ayam atau bebek. Kong orang jadi sehat, kong orang kekurangan. Ya, kalau boleh makan nasi merah. Ini roti gandum, ini kentang, ini ubi, batata, ini talas, ini batata, ini sagu, ini milu, ini semua memberi tenaga dan bikin gode. Jadi kalau segode, jangan terlalu banyak makan ini. Kecuali makan nasi merah, nasi yang hitam, itu pun sedikit, so kenyang. Yang kedua, lauk. Ikan, daging, dan tahu, tempe, dan biji-biji kacang-kacangan. Yang berikut adalah sayur-sayuran. Vitamin-vitamin mineralnya sangat banyak. Ya, sayur apa saja. Terutama yang warna hijau gelap. Sayur yang paling bagus adalah kangkung, bayam, daun gedi, yang hijau-hijau gelap. Kemudian buah-buahan. Ini buah-buah yang dari Eropa, tapi torong pe buah-buahan di sini juga bagus-bagus, ya. Jadi jangan lupa buah-buahan. Jadi inilah 4 makanan kalau mau gizi lengkap dan seimbang dan sehat. Torong pe berat badan akan turun, tekanan darah akan turun, kolesterol akan turun, asam urat, juga gula darah terkontrol, ya.
kalau makan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian lihat. Kalau diabetes, beras putih itu menyumbangkan gula 78-98% jadi gula. Kalau makan nasi putih, dia jadi gula 78-98%. Kalau makan beras coklat cuma 65-76%. Kalau makan nasi merah cuma 55%. Jadi kalau orang ada gula, lebih baik ganti itu beras putih, nasi putih, dengan beras merah. Dan kalau makan beras merahnya tidak bisa makan banyak. Karena harus bakunya lama-lama. Jadi terpaksa tidak bisa makan banyak. Dan itu bagus. Cukup. Nah, ini yang warna beras merah, beras putih, DP kalori lebih banyak di beras putih, karbohidrat lebih banyak di beras putih, tetapi DP vitamin dan mineral ada di beras merah. DP magnesium lebih banyak di sini, mangan di sini, potasium, selenium untuk daya tahan tubuh untuk anti COVID ini. Ini protein juga lebih bagus di sini, ada serat. Ya, jadi kalau boleh pelan-pelan belajar makan nasi merah, ya. Kalau belum bisa makan nasi merah, campur-campur dulu. Lama-lama kalau sudah biasa, dan itu lebih sehat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanan yang paling sehat di Indonesia, di negara orang apa? Makanan apa yang paling sehat di negara? Ada di torang. DP nama tinutuan. Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ibu, dia seumur 90 tahun. Dok, kita sehat-sehat sampai 90 masih pikobong. Ibu makan apa? Pagi-pagi tinutuan, siang-siang tinutuan, malam tinutuan terus, mar sehat. Oh no, itu makanan kampung itu. Iya, memang makanan kampung mar sehat, no? Daripada makanan kota, pizza, dan daging, dan steak, dan macam-macam. Enak memang. Tetapi tunggu di rumah sakit, no? Jadi Bapak Ibu, orang Manado harus berbangga karena ada tinutuan. Jangan malu, cuma kuat tinutuan. Tinutuan itu bergizi sekali. Nyana mau kena COVID. Coba cuma makan tinutuan banyak-banyak. Yang berikut, makanan orang Jawa sehat. Apa itu? Apa ini? Gado-gado, karedok. Ini yang berikutnya sehat. Kecuali di sini ada DP telur. Kalau orang godek ini jangan lagi pakai tambah dengan telur, tahu tempe saja. Kacang-kacang sedikitnya tidak apa-apa, asam uratnya tidak pengaruh. Yang berikutnya juga sehat apa? Apa ini? Binte. Pernah makan binte? Sedap sekali. Ya, asal jangan terlalu banyak DP ikan, DP daging. Makanan yang berikut yang sehat apa? Apa ini? Woku belanga. Tapi kalau boleh jangan woku pakai daging, pakai tahu. Dan jangan terlalu pedis. Jadi Bapak Ibu sekalian, pulang baking tinutuan, pulang baking gado-gado, beli gado-gado, pulang baking binte, tapi jangan terlalu banyak DP daging. Itu sangat menyehatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelapa sangat menyehatkan. Asal kelapa yang asli alami. Karena Tuhan Khalik pencipta, di Afrika ada kelapa, di Asia ada kelapa, di Amerika Selatan ada kelapa. Kelapanya tidak bikin serangan jantung, kasihan. Kalau orang makan kelapa muda, santan masih muda atau masih baru, DP daging masih muda, itu sehat. Kalau mencret-mencret kurang kekuatan, minum air kelapa muda. Sangat sehat, anti COVID itu. Kalau rasa ini, minum air kelapa muda. Kenapa? Tuhan yang ciptakan. Kecuali kong torang kasih panas ini kong jadi minyak. Kalau dia sudah jadi minyak kelapa, harus hati. Boleh sedikit. Kalau terlalu banyak, nanti macam-macam. Tapi Tuhan baking, ini dia namanya kelapa luar biasa. Semua bagian pohon ini berguna. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Timur Tengah, di Arab sana, Israel sana, tidak ada sayur-sayur.
Karena DP kobong pasir semua, gurun. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa bikin apa? Satu buah yang namanya apa ini? Ini apa? Kurma. Karbohidrat, protein, lemak ada di situ. Vitamin dan mineral ada di situ. Jadi kalau pulang dari tanah suci bawa kemari ini kurma, oh itu sangat bagus sekali. Kenapa? Lengkap DP makanan. Dorangnya ada tinutuan kasihan, dorangnya ada binte di situ. Tapi dorang ada kurma. Tuhan Maha baik. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah susah, sulit DP alam, Tuhan bikin tumbuhan yang memberikan gizi lengkap dan seimbang. Oke, berikut. Buah apa ini dia? Durian. Bapak Ibu, ini buah DP rasa rupa sorga, bobo rupa neraka. Ya, ini adalah namanya durian, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhan bilang, nih boleh makan banyak-banyak ini durian kasihan. Kalau makan terlalu banyak boleh sakit. Bagaimana orang tahu Tuhan bilang, nih boleh makan banyak durian? Bagaimana orang tahu? Pertama, DP buah itu tinggi sekali. Kalau mau naik ke atas boleh ciri. Dan kalau dia ciri di kepala boleh lubang. Kalau orang mau buka ini buah ini, aduh, banyak apa ini? Duri-duri. Waktu mau pegang sakit sekali. Waktu mau buka, gampang itu susah. Aduh, susah sekali mau buka. Tapi kalau dia sudah buka, oh, kasihan. Oh, nyam. Oh, sadap sekali ini durian ini. Tuhan mau kita makan durian, marsadiki. Jangan banyak-banyak. Karena dia ada DP alkohol. Apalagi kalau dia sopait. DP alkohol semua ada, semua naik itu tensi. Jadi ini satu-satunya buah yang harus diperhatikan. Sangat sedap, tapi jangan banyak. Apalagi tanda bahwa durian ini nih boleh makan banyak. Apalagi tandanya? Ada yang tahu? Iyo, orang kadang-kadang minum ini campur cap tipus, campur RW lagi. Aduh, besok meninggal dunia. Karena darah tinggi dan rusak tuh liver. Salah satu tanda dari Tuhan yang boleh makan banyak durian adalah dia nyana ada tiap hari. Dia cuma ada pada DP musim. Tiap hari ada durian? Nyanda. 1 tahun berapa kali dia berbuah? 2 kali. Awal tahun, tengah tahun. Hari-hari lainnya tidak ada. Pepaya ada tiap hari. Pisang ada tiap hari. Lemon ada tiap hari. Salak. Jadi itu tanda dari Tuhan. Ini buah-buah aman. Boleh makan karena dia bertumbuh tiap hari. Tapi tarang jauh ini bertahun-tahun. Dan kalau dia mau buah, nyana tiap hari kasihan. Itu. Jadi orang ikut Tuhan atau alam aturan lebih sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang dari pulau-pulau Nusa Tenggara? Di Nusa Tenggara, DP pulau, kering kerontang, batu-batuan. Tetapi, di situ sayur-sayur yang lain susah-susah. Tetapi ini sayur ini banyak sekali. Dan dia bertumbuh di atas batu. Kita sudah pernah lihat di atas batu, boleh bertumbuh dia. Daun apa ini DP nama? Daun, betul, daun kelor. Daun kelor ini Tuhan baking untuk orang yang di pulau sana. Mau cari bayam susah, kangkung berenebon, odonya tidak ada. Tetapi, Bapak Ibu lihat, menurut penelitian, DP protein 2 kali lebih banyak dari yogurt, dari susu. Oh, susu so bagus. Ini lebih banyak. Vitamin A for mata. Orang kira wortel so bagus. Ini 4 kali dari wortel. Orang kira DP kalium ini yang untuk bikin orang segar bertenaga. Pisang bikin kuat buat orang. Ini daun kelor ini 3 kali. Kemudian ini kalsium, ini tulang-tulang. Oh, sekarang kalau mau sehat, ibu-ibu, bapak-bapak minum Anlen. Karena susu ada DP kalsium, DP kapur untuk tulang-tulang kuat. Ternyata 4 kali lebih tinggi dari susu itu
kalsium. Padahal itu cuma ditorong pe pagar. Gampang sekali mau tanam cucu. So jadi dia. Campur kemari bikin dia pe sup-supan, gampang sekali. Vitamin C, jeruk. Jeruk itu tinggi vitamin C. Ini daun kelor 7 kali lebih banyak. Jadi itu untuk daya tahan lawan COVID. Tapi kalau orang makan banyak daging-daging, makan banyak goreng-gorengan, macam hati-hati daya tahan tubuh semua menurun. Jadi Bapak Ibu, hari ini orang belajar bahwa kalau orang mau sehat, orang kembali ke alam. Nah, ini sama tadi. Nah, pepaya bagus sekali. Ini minyak, hati-hati jangan terlalu banyak, sawit. Nah, mari orang bicara mengenai susu. Apa itu susu? Susu adalah cairan yang Tuhan berikan untuk mama-mama. Untuk menjadi makanan pertama manusia pada waktu dia belum ada gigi. Pada waktu bayi belum ada gigi adalah 0 sampai 6 bulan. Nyana perlu kasih pepaya, nyana perlu kasih jeruk, nyana perlu kasih yang lain. Cukup air susu ibu. 6 bulan. Setelah 6 bulan, itu gigi mulai keluar. Setelah 1 tahun, 1 tahun setengah, itu gigi anak ini so lengkap. Jadi, selagi belum ada gigi, nyana usah kasih makanan lain. Susu, air susu ibu. Setelah gigi mulai keluar, so boleh makan makanan dewasa. Kalau gigi so lengkap, silahkan kasih makanan. Nah, ibu-ibu ya, bubur-bubur dan lanjutkan. Nah, selain daripada susu, ada produk susu. Susu-susu tersembunyi di dalam apa ini? Keju, mentega, es krim, cookies-cookies, ya. Jadi ini coklat-coklat dicampur, itu susu. Susu itu bagus atau tidak? Bagus dan juga tidak. Ya, tergantung. Siapa yang minum susu? Tetek minum susu. Baby minum susu. Torong pe bapak minum susu. Torong pe ibu minum susu langsung dari totok sapi. Luar biasa. Anak sapi minum susu sapi. Kong ini mesin isap-isap tuh totok sapi. Baking susu. Nah, saudaraku, ada 2 keanehan susu bagi manusia. Di seluruh alam semesta ini, cuma manusia yang minum susu. Makhluk lain cuma mata orang. Itu kucingnya tidak pernah minum susu anjing. Itu kambingnya tidak pernah minum susu sapi. Itu sapinya tidak pernah minum susu onta. Martorang manusia kasihan minum susu dari DP mama pe toto. Kong pigi di DP kambing, DP sapi, DP unta, DP kuda liar. Kalau ada apapun susu manusia boleh minum, kasihan. Yang kedua keanehan adalah cuma manusia ini minum susu sampai tua. Itu binatang sapi kalau dia so besar, sonya tidak pernah menyusu. Itu anjing sonya tidak pernah minum susu. Itu binatang apapun juga tidak ada yang minum susu kalau dia sudah selesai. Tapi manusia, waktu baby dia minum susu. Waktu dia anak-anak dia minum susu. SD minum susu, SMP, SMA minum susu. Mahasiswa masih minum susu. So dewasa masih minum susu. So nenek-nenek ini masih minum susu. Jadi itu 2 keanehan. Susu itu bukan for orang dewasa. Susu itu for anak kecil. Berapa lama ibu batoto? 2 tahun, habis itu kering. Siapa yang kasih kering? Tuhan. Jadi Tuhan bilang, stop coba susu, makan ubi, makan sayur-sayur, so lengkap. Tapi orang masih minum susu. Boleh? Boleh, mari DP istilah pinjam. Tapi orang masih kurang gizi, sumbang akan kasih yang susu. Ya. Jadi susu sapi adalah untuk anak sapi dan susu manusia untuk anak manusia. Nah, ini anak-anak minum susu dan ada produknya. Ini adalah alergi-alergi. Ini orang Pak Menteri Dahlan Iskan. Susu sapi bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa minum susu sapi? Kita minum susu sapi. Tapi DP nama pinjaman ya, karena dia ada manfaatnya. Jodoh bayi ya air susu ibu.
Ibu, dia bilang pada sapi, Mama, kenapa? Karena dia minum tuh sapi pe susu. Iya. Ah, ini luar biasa ini. Dia minum langsung, ya. Langsung dari sapi. Soalnya tidak dari kaleng, langsung. Ah, kasihan nih susu sapi ini dari DP totok so pakai mesin-mesin. Nah, ini yang betul, yang ini yang kurang betul. Masa dia basotok pas sapi? Kenapa? Karena dia minum susu sapi. Jadi ibu-ibu paling sehat kasih susu ibu. Jangan malu-malu tuh totok kasih pak anak-anak. Ya, itu memang paling alami. Wanita telah menghasilkan suatu bahan ajaib namanya air susu ibu dari payudara. Sejak dari awal manusia. Jadi mengapa harus pakai susu sapi? Mar boleh no, bukan racun itu susu sapi. Cuma lebih tepat air susu ibu no. Nah, berikut. Manfaat daripada susu sapi, cepat kembali, perlu pembekalan, mengeratkan hubungan ibu anak, kandungan gizi, pokoknya banyak sekali manfaat dari susu ini. 0 sampai 6 bulan ASI saja. Selagi belum ada gigi, tidak perlu kasih bubur-bubur apa-apa. Umur 6 bulan, mulai keluar, mulai bubur-bubur. Sampai 1 tahun, 1 tahun setengah, so boleh kasih nasi, boleh kasih sayur. Menyusui, ini payudara, ini hormonnya yang keluar, ini DP cara menyusui. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita 30 tahun jadi dokter, tapi ada satu pertemuan kita belum tahu. Pada waktu kita obati orang-orang, ibu-ibu, Dok, kita ada kista, Dok, kita ada di totok ada daging tumbuh di sini, ada ini. Kok kita mulai tanya-tanya, iseng-iseng. Bu, ibu suka minum susu? Oh no, kita minum susu banyak sekali. Ibu tahu di dalam susu ada 2 bahan protein pertumbuhan, whey dan kasein. Sehingga kalau kasih pada bayi cepat sekali bertumbuh karena ada protein di situ. No, ibu so dewasa, soalnya tidak bertumbuh, tapi minum susu terus. Kasih masuk itu zat pertumbuhan. No, apa yang mau bertumbuh? Jadilah daging tumbuh, no. Daging itu tidak cuma bertumbuh begitu. Aduh, walahu alam ini siapa dia bertumbuh begini? Ada no yang rangsang-rangsang. Itulah protein, whey dan ini. Ibu-ibu yang lain bilang, Dok, kita tidak suka susu, no. Ibu, apa ibu ada minum susu tersembunyi? Oh dokter, apa itu susu tersembunyi? Keju, no. Oh, kalau keju kita suka sekali, no itu susu itu yang lebih padat itu. Oh begitu dong dok. Dia bikin bertumbuh, akhirnya tuh totok tuh lain-lain bertumbuh. Lalu kita tanya Pak Ibu yang lain, kita nyana minum susu dok, kita nyana suka keju dok. Ada susu tersembunyi lain? Ibu suka coklat, 1 meter pun kita makan. Nah itu susu, es krim susu, cake itu susu. Jadi saudaraku yang kekasih, orang-orang kalau mau bikin badan besar, minum 2 protein ini yang dari susu. Banyak-banyak. Yang satu namanya whey, yang satu namanya kasein. Ini adalah bahan untuk bikin besar tuh badan. Tetapi dia mempertumbuhkan. Ya, ini kasein. Ya, ini whey untuk membesarkan. Protein perlu, tetapi lebih baik jangan terlalu banyak. Kalau sudah tidak bertumbuh, tidak usah terlalu pompa-pompa dengan proteinnya, tidak perlu. Lebih baik makan tinutuan, makan boku belanga, makanan-makanan orang kampung dari daun-daun dari ini, baking kelor, daun gedi, makan jo. Kong mari orang coba. Setelah ibu-ibu mulai kasih tinggal tuh makanan pabrik, kong makan makanan kampung. DP gula darah naik atau nyanda, DP tekanan darah naik, masih 8 minggu lagi. Coba. Orang stop dulu tuh daging-daging, kong coba dulu. Apa ada pengaruh atau tidak? Kalau nyanda pengaruh, Dr. Ruben yang, Dr. Ruben ini sobat dusta, ini so salah ajar Pak orang. No, kita minta maaf. Tapi kalau ada perubahan, so ini DP teori. Ya, so ini DP alasan. Boleh berpikir sendiri, boleh belajar sendiri. Tuhan ciptakan ini kalapa for apa? Tuhan ciptakan ini daun-daun ini for apa?
Torang pe gigi ini bukan gigi sama dengan ular, sama dengan anjing, sama dengan buaya. Torang pe gigi rata sama dengan sapi, sama dengan kambing. Kalau torang pe gigi sama, makan daging jo banyak-banyak. Itu singa itu. Tapi torang sama dengan gigi, sama dengan sapi, dengan kuda. Berarti torang lebih banyak makan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sampai di sini dulu DP ajaran mengenai makanan. Nah, ini lihat. Susu sapi DP kasein sampai tinggi sekali, susu manusia cuma 35%. Anti infeksinya lebih banyak. Dengan dia punya whey di sini, ini kasein banyak sekali. Kenapa? Sapi itu perlu sekali ini kasein. Karena, coba bayangkan, kalau anak manusia umur 1 tahun berapa DP tinggi? Begini paling kalau anak 1 tahun. Kalau anak sapi 1 tahun berapa? Oh, begini. Jadi, susu sapi for anak sapi. Susu manusia for anak manusia. Tapi apa DP beda? Waktu kasih air susu pada DP anak kecil. Pada waktu kasih susu sapi patu DP anak, dia jadi besar sama dengan sapi. Yang mana yang sehat? Oh, ini, padahal dia rupa sapi. Ya, ini yang rupa manusia, apa kurus-kurus. Yang kurus yang sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang boleh pakai susu sapi. Kita nak bilang kita anti susu sapi, tapi kalau boleh pakai totok mama sendiri. Totok sapi for DP anak. Tapi kalau orang pinjam dengan teratur. Oke, baik. Sampai di sini, minggu depan orang bicara gerak badan dan sinar matahari. Jadi terima kasih yang sobat jemur, yang sobat suar-suar, kong so jadi itang tuh kulit. Itu vitamin D-nya keluar, anti COVID. Masa ini COVID? Boleh coba. Di negara-negara yang dingin, Eropa itu banyak sekali kematian COVID. Di daerah tropis begini kematian COVID sedikit sekali. Ada matahari yang boleh bunuh, bikin kuat orang daya tahan tubuh. Minum air banyak, gerak badan yang cukup. Nanti lihat itu hasil-hasil. Simpan baik-baik itu buku. Kalau bawa pulang, bawa ulang. Atau mau titip di sini, supaya orang boleh lihat hal yang lain. Oke, sampai di sini kita buka pertanyaan. Bagi yang mau bertanya silakan, kita akan menjawab. Acara kita nyanak lama-lama. Karena Bapak Ibu ada kesibukan lain, semua pulang. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh bertanya. Terima kasih. Saya pengidap diabetes. Oke, ya. Sejak tahun 1999. Dan karena mengkonsumsi insulin tapi berhenti. Tapi pada September 2021 saya kena kembali diabetes 816 dan dia ke paru-paru. Saya sempat turun badan sampai 13 kilo. Dan ini mulai pulih tadi batimbang 59. Oh, mantap. Dan masih mengkonsumsi insulin 24 unit, 12 pagi, 12 malam. Pertanyaan saya, apakah saya bisa keluar dari kebelut Amin. tersebut? Amin. Terima kasih Ibu, sangat jujur, sangat terbuka, mau membagi dengan orang kebutuhan sampai 800. Jadi Bapak Ibu sekalian, gula ini hanya satu hormon yang boleh ambil dia masuk ke dalam tubuh, dari darah ke dalam tubuh, namanya insulin. Insulin hanya dibuat oleh satu alat, namanya pankreas. Jadi kemungkinan Ibu, pankreasnya sudah tidak menghasilkan. Jadi itu sebabnya dia namanya insulin tipe 1. Harus pakai insulin. Insulin tipe 2 itu orang jadi godek dulu, baru dia turun. Tapi kalau yang ini berarti pankreasnya. Jadi DP cara yang murah, suntik insulin. Itu murah dan efektif, dia kasih turun. Cara yang lebih mahal DP harga 2 miliar. Ambil pankreas dari orang yang sehat, operasi kong DP nama cangkok atau transplantasi. Jadi kalau mau sembuh, boleh. Tapi siapkan uang 2M. Atau minta tolong dari negara, atau rumah sakit Advent itu boleh bantu. Ya.
Cuma 2M. Tapi buka orang lain punya, ambil, kasih tinggal Fordiap, kasih ini, kong cangkokkan, pasang. Boleh jadi, dia akan menghasilkan insulin lagi. Tapi diperiksa dulu supaya sehat semuanya. Waktu ditolak, dia nyana ditolak. Waktu ditaruh, nyana ditolak. Dia boleh hidup dan terus-terus. Tapi kalau untuk sementara, dengan pola hidup yang sudah diatur seperti itu sehat, insulin untuk sementara 24 unit, kalau boleh dikasih turun. Kalau dia bisa sampai di 0, itu berarti ada insulin pengganti. Jadi pengganti dari mana? Pankreas kerja ulang. Karena insulinnya dihasilkan di otak, di mata, di lambung, di paru, di buku-buku, di mana. Dia cuma di pankreas. Kalau pankreas sudah tidak produksi, maka mau nggak mau insulin. Ya, jadi torang makan. HbA1c masih 14. Berarti masih tinggi. Iya, masih tinggi. Tapi begini, tetap kontrol terus. Yang penting, nanti di bagian belakang ini, DP komplikasi, mata, ginjal, obesitas, hipertensi, jantung koroner, dan stroke, nyandak terjadi. Jadi orang usahakan diabetes itu turun ke pradiabetes. Kalau cuma pradiabetes, boleh turun ke beresiko saja. Tapi kalau komplikasi, kalau boleh, jangan bertambah DP komplikasi. Jadi, kalaupun ada kelainan, jangan kecewa. Tetap masih boleh dicegah agar sehat, walaupun boleh umur panjang dengan gula sedikit tinggi. Asal orang kontrol dengan baik. Ya, terima kasih Ibu, doa-doakan semoga sehat bagi kita semuanya. Oke Bu, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, secukup waktu. Terima kasih atas waktunya. Minggu depan orang akan ketemu lagi untuk materi-materi lebih lanjut. Semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita akan tutup. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Ya. Bapak Dr. Ben Supit untuk membagikan pelajaran kesehatan. Berapa dari kita yang merasa informasi ini cukup berharga? Mantap. Dan